Perang masa depan tidak akan selalu dimulai dengan ledakan. Tidak ada tank, tidak ada invasi, tapi dalam hitungan jam, sebuah negara bisa lumpuh total. Listrik mati, komunikasi hilang, sistem menjadi kacau. Dan yang paling berbahaya adalah tidak ada yang tahu siapa yang menyerang. Dunia sedang memasuki fase baru, bukan lagi sekedar perang militer, tapi perang sistem. Negara-negara besar tidak lagi selalu berhadapan langsung. Mereka bertarung di ruang yang tidak terlihat. Ekonomi, teknologi, intelijen, dan infrastruktur. Dalam peta ini, Indonesia berada di posisi strategis. Jalur perdagangan dunia, sumber daya yang besar, dan populasi yang besar. Namun, posisi strategis juga berarti satu hal, menjadi target dalam konflik global. Negara yang tidak memproduksi senjata sendiri tidak pernah benar-benar merdeka, karena dalam kondisi krisis, pasokan bisa dihentikan kapan saja. Indonesia memiliki fondasi seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Tapi, perang masa depan bukan soal senjata konvensional. Ini adalah soal drone swarm, AI targeting system, dan precision strike. Jika Indonesia hanya menjadi pembeli teknologi, maka dalam perang Indonesia akan selalu selangkah tertinggal. Semua sistem modern bergantung pada suatu hal, yaitu satelit. Tanpa satelit, GPS hilang, komunikasi putus, dan intelijen lumpuh. Lembaga seperti BRIN dan Warisan 8 memberikan dasar. Namun, dalam konflik global, satelit bisa menjadi target pertama. Jika Indonesia tidak memiliki sistem sendiri yang mandiri, maka dalam 30 menit konflik, negara bisa buta. Dalam sejarah, negara yang menang perang bukan yang paling kuat di medan tempur, tapi yang paling kuat di produksi. Tanpa manufaktur, senjata tidak bisa diganti, logistik berhenti, dan ekonomi pun runtuh. Jika Indonesia terus menjadi pasar global, maka dalam krisis global, Indonesia akan kehabisan suplai. Ini bukan teori, ini hukum dalam geopolitik. Energi adalah tulang punggung negara modern. Jika energi lumpuh, industri berhenti, militer tidak bergerak, dan masyarakat pun chaos. Ketergantungan pada luar negeri adalah risiko terbesar. Masa depan negara mengarah ke elektrifikasi, energi terbarukan, dan juga nuklir. Jika Indonesia gagal bertransisi, maka dalam konflik global, Indonesia bisa dilumpuhkan tanpa diserang secara langsung. Inilah bentuk perang masa depan. Targetnya bukan kota, tapi adalah sistem. Jaringan listrik, komunikasi, elit strategis, dan stabilitas internal. Serangan bisa datang dari cyber attack, infiltrasi intelijen, sabotase internal, dan yang paling berbahaya adalah musuh tidak terlihat. Dalam dunia baru ini, kekuatan bukan lagi militer semata, tapi kemandirian sistem. Untuk Indonesia, pilihannya jelas, menjadi negara mandiri secara strategis atau menjadi bagian dari sistem global yang dikendalikan pihak lain. Dalam perang masa depan, yang dihancurkan bukan lagi kota, tapi adalah sistem, dan negara yang tidak siap akan kalah bahkan sebelum perang dimulai.